Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Egy Alfat Hasibuan, NIM 2503010211347. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan analisis ekonomi makro pada negara United States of America atau Amerika Serikat. Pemaparan saya ini akan menjelaskan profil negara, gambaran umum Amerika Serikat, yang kedua kondisi PDB, inflasi, nilai tukar, neraca pembayaran, neraca perdagangan, dan kesimpulannya. Langsung saja di profil negara Amerika Serikat. Amerika Serikat memiliki ibu kota yaitu kota Washington DC, memiliki jumlah penduduk sekitar 340 juta jiwa per tahun 2024. Mata uang yang digunakan adalah US dollar atau USD. Sistem ekonomi yang digunakan adalah sistem ekonomi campuran. Pendapatan per kapita sekitar 85.370 USD pada tahun 2024. Dari sisi ekonominya, fakta ekonomi utama Amerika Serikat adalah merupakan ekonomi terbesar dunia berdasarkan nominal GDP. PDB tahun 2024 mencapai 29,17 triliun USD. Bank sentralnya Federal Reserve atau The Fed. Sektor dominan Amerika Serikat yaitu sektor jasa, teknologi, keuangan, dan Amerika Serikat memiliki posisi yang sangat penting dalam perekonomian global karena menjadi anggota di organisasi-organisasi internasional seperti G7, G20, WTO, OECD, dan NATO. Mitra dagang utama Amerika Serikat adalah Meksiko, Kanada, dan Tiongkok. Di profil domestik bruto, produk domestik bruto atau PDB. Berdasarkan data yang dikumpulkan, PDB tahun 2022 Amerika Serikat sebesar 25,46 triliun. Dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 27,36 triliun USD, yaitu mengalami pertumbuhan sebesar 2,5%, dan pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan lagi menjadi 2,8% atau sebesar 29,17 triliun US dollar. Jika melihat grafik ini, data tersebut menunjukkan bahwa adanya tren peningkatan pertumbuhan ekonomi selama 3 tahun dari 2022 sampai 2024 tersebut. Hal yang menarik adalah kebijakan moneter yang cukup ketat ternyata tidak langsung menyebabkan perekonomian Amerika Serikat mengalami kontraksi. Ekonominya masih menunjukkan ketahanan yang cukup kuat. Selanjutnya kondisi inflasi pada tahun 2022, 2023, dan 2024. Pada tahun 2022, inflasi Amerika Serikat mencapai angka yang sangat tinggi, yaitu 8%. Ini merupakan angka yang tertinggi dalam 40 tahun, yang diakibatkan supply chain disruption pasca pandemi dan lonjakan harga energi global. Karena ini, The Fed memulai siklus kenaikan suku bunga yang agresif. Karena angka ini sangat jauh di atas target inflasi yang diatur oleh The Fed, yaitu sebesar 2%. Untuk dengan kebijakan moneter yang ketat dan agresif, pada tahun 2023 inflasi berhasil diturunkan secara signifikan. Dari 8% pada tahun 2022 turun menjadi 4,1% di tahun 2023. Namun masih di atas target 2% target The Fed tadi. Lalu pada tahun 2024 akhirnya inflasi sudah mendekati target 2% oleh The Fed, yaitu di angka 2,9%. Tekanan harga mereda dan mendorong ekspektasi pemangkasan suku bunga pada akhir tahun 2024. Jika dilihat trennya, terdapat hubungan yang cukup jelas antara kebijakan kenaikan suku bunga dengan proses penurunan inflasi. Namun kebijakan ini tentu memiliki konsekuensi. Suku bunga yang tinggi dapat meningkatkan biaya pinjaman bagi rumah tangga maupun perusahaan, sehingga memiliki potensi
menekan konsumsi dan investasi. Meskipun begitu, dari data PDB di slide sebelumnya bisa kita lihat bahwa ekonomi Amerika Serikat tetap mengalami pertumbuhan di periode 3 tahun tersebut, walaupun dengan kenaikan suku bunga yang agresif. Untuk suku bunga The Fed sendiri, bisa dilihat di bawah pada tahun 2022, karena tingginya inflasi tadi, langsung dikeluarkan kebijakan suku bunga yang agresif dari 0,25% meningkat menjadi 4,5%. Pada tahun 2023 masih ada peningkatan karena tingkat inflasi masih di atas target The Fed, yaitu suku bunga dari 5,25% menjadi 5,5%. Namun pada tahun 2024 setelah inflasi sudah mulai menurun ke angka yang mendekati target The Fed, maka suku bunga sudah mulai diturunkan secara bertahap sampai 4,75%. Nilai tukar US dollar. Pada nilai tukar ini menggunakan DXY atau US Dollar Index sebagai salah satu indikator kekuatan dolar terhadap sejumlah mata uang di dunia. Pada tahun 2022, indeks DXY berada di sekitar 104,7. Lalu di tahun 2023 sedikit melemah di angka 103,3, dan DXY pada tahun 2024 kembali stabil atau menguat di angka 104,2. Kalau angka ini menunjukkan bahwa posisi US dollar masih relatif kuat. Dilihat terhadap beberapa mata uang di dunia, masih menunjukkan penguatan yang cukup besar, terutama di beberapa mata uang seperti yen Jepang, yuan Cina, dan rupiah Indonesia. Kita ambil contoh rupiah Indonesia. Rata-rata nilai tukar kursnya pada tahun 2022 adalah Rp14.849 per dolar. Pada tahun 2023 meningkat di Rp15.237, dan pada tahun 2024 meningkat lagi di angka Rp16.064. Trennya USD terus menguat terhadap rupiah Indonesia. Jadi secara umum periode 2022 sampai 2024 masih menunjukkan bahwa dolar Amerika Serikat tetap menjadi mata uang yang kuat dalam perekonomian global. Neraca pembayaran. Dari data ini terlihat bahwa Amerika Serikat mengalami defisit transaksi berjalan atau current account deficit yang cukup besar. Pada tahun 2022 defisitnya sekitar 971 miliar dolar. Pada tahun 2023 turun menjadi sekitar 905 miliar dolar, dan pada tahun 2024 kembali melebar menjadi sekitar 1.133 triliun dolar. Salah satu penyebab utamanya adalah defisit pada perdagangan barang. Namun Amerika Serikat memiliki posisi yang lebih baik pada sektor jasa, yang justru memberikan surplus. Pada saat yang sama terdapat arus modal dan keuangan yang masuk dalam jumlah besar. Misalnya capital and financial account mencapai sekitar 838 miliar dolar pada 2022, 802 miliar dolar pada 2023, dan mencapai hingga 1.080 triliun dolar pada tahun 2024. Jadi meskipun Amerika Serikat sedang memiliki defisit transaksi berjalan yang cukup besar, kondisi tersebut diimbangi dengan arus modal masuk yang kuat. Hal ini juga ada kaitan dengan posisi dolar Amerika Serikat sebagai mata uang cadangan utama dunia. Selanjutnya, neraca perdagangan. Dari kondisi ekspor, nilai ekspor Amerika Serikat meningkat dari sekitar 3,01 triliun pada tahun 2022 meningkat menjadi 3,05 triliun US dollar pada tahun 2023, dan meningkat lagi di 3,18 triliun dolar pada tahun 2024. Jadi untuk kondisi ekspor Amerika Serikat menunjukkan tren peningkatan. Komoditas ekspor Amerika Serikat cukup beragam.
Di antaranya ada minyak dan produk petrokimia, mesin dan peralatan industri, pesawat dan suku cadang, kendaraan bermotor, layanan keuangan dan IP, hingga produk pertanian. Untuk mitra ekspor utama Amerika Serikat adalah Kanada, Meksiko, Tiongkok, Jepang, dan Inggris. Dan Amerika Serikat tidak hanya mengandalkan ekspor barang, tetapi juga memiliki kekuatan di ekspor jasa seperti jasa keuangan, jasa pendidikan, dan jasa kekayaan intelektual. Bisa dilihat dari diagram ditampilkan. Jadi ekspor jasa juga cukup tinggi, tidak kalah dibanding ekspor barang. Selanjutnya neraca perdagangan dari sisi kondisi impor dan defisit. Impor Amerika Serikat pada tahun 2022 mencapai 3,84 triliun dolar, yang selanjutnya sedikit turun di 2023 3,83 triliun dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2024 sebesar 3,94 triliun. Karena nilai impor lebih besar dari nilai ekspornya, maka Amerika Serikat mengalami defisit perdagangan seperti ditampilkan pada slide. Defisit perdagangan pada tahun 2022 sebesar 945 miliar dolar, pada tahun 2023 784 miliar dolar, dan pada tahun 2024 lumayan tinggi di 919 miliar dolar. Komoditas impor utama di Amerika Serikat ada mesin dan elektronik, kendaraan dan suku cadang, minyak mentah dan energi, farmasi dan alat kesehatan, pakaian dan tekstil, dan juga produk pertanian. Untuk mitra impor utamanya yang terbesar adalah Cina atau Tiongkok, disusul Meksiko, Kanada, Jerman, dan Jepang. Jadi tingginya defisit perdagangan menunjukkan bahwa konsumsi domestik Amerika Serikat sangat besar dan kebutuhan barang dari luar negeri juga tinggi. Menunjukkan bahwa walaupun Amerika Serikat memiliki kapasitas ekonomi yang besar, namun pada saat yang sama masih sangat bergantung pada perdagangan internasional dan untuk memenuhi kebutuhan domestik. Dari pembahasan di slide sebelumnya, bisa kita ambil kesimpulan bahwa dari sisi pertumbuhan ekonomi, Amerika Serikat menunjukkan ketahanan ekonomi yang cukup kuat. Dilihat dari PDB yang terus tumbuh konsisten dari tahun 2022 sebesar 25,46 T ke 27,36 T di 2023 dan kembali meningkat di 29,17 T di 2024 dengan laju pertumbuhan yang terus meningkat juga menjadi sampai hingga 2,8% di tahun 2024. Menunjukkan bahwa Amerika Serikat masih menjadi ekonomi yang bisa dibilang terbesar di dunia. Selanjutnya dari sisi inflasi, Amerika Serikat berhasil menurunkan tingkat inflasi dari tahun 2022 yang cukup tinggi di angka 8% akibat pasca pandemi yang dirasakan seluruh dunia. Lalu di tahun 2023 Amerika Serikat berhasil menurunkan inflasi yang tinggi tersebut ke angka 4,1% dan sampai di tahun 2024 turun sampai 2,9% melalui kebijakan The Fed yang cukup agresif dengan menaikkan tingkat suku bunga. Dan pada tahun 2024 berhasil mendekati target The Fed di angka 2%. Ketiga, dari sisi nilai tukar atau kurs USD, dolar Amerika Serikat tetap kuat selama periode tahun 2022 sampai 2024. Di XY berada masih di kisaran 103 sampai 105. Dan dolar masih mengalami penguatan terhadap beberapa mata uang di dunia, termasuk Jepang, Cina, dan Indonesia.
Dari sisi neraca pembayaran dan perdagangan, Amerika Serikat mencatat defisit current account yang besar. Amerika Serikat masih mengalami defisit transaksi berjalan atau defisit current account yang cukup besar, namun kondisi tersebut diimbangi dengan surplus pada sektor jasa serta arus modal masuk yang kuat. Negara ini mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi sekaligus menurunkan inflasi meskipun harus menghadapi kebijakan suku bunga yang cukup ketat, agresif. Kondisi tersebut semakin memperkuat posisi Amerika Serikat sebagai salah satu pusat utama perekonomian dan keuangan global. Dari pembahasan tadi dapat dilihat bahwa indikator seperti PDB, inflasi, nilai tukar, neraca pembayaran, dan neraca perdagangan saling berkaitan untuk menggambarkan kondisi makroekonomi di suatu negara. Demikian presentasi saya terkait analisis makroekonomi pada Amerika Serikat tahun 2022 sampai 2024. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.